Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila akhir zaman. Amma ba'd. Para sahabat HKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Terutama adalah nikmat iman, nikmat yang sangat mahal, nikmat yang sangat berharga yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sahabat HKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman ini adalah merupakan nikmat yang sangat mahal dan bahkan tidak ternilai harganya. Tidak setiap manusia dikaruniakan nikmat iman ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman tidak bisa diperjualbelikan dan juga tidak dapat diwariskan. Betapa banyaknya orang-orang yang hidupnya berkelimang dengan harta, betapa banyaknya orang yang kaya raya tetapi hatinya miskin dengan keimanan. Mereka hidup dengan bergelimang harta namun tidak memiliki keimanan karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak mengaruniakan keimanan itu kepada mereka. Dan betapa banyaknya orang-orang yang ibu bapak mereka beriman taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang-kadang justru anak mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, maka para sahabat HKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah iman yang ada di dalam diri kita. Mari senantiasa kita jaga, kita pelihara iman ini hatta akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, berpegang teguh dengan keimanan, dengan meyakini kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid dan kalimat iman itu sendiri. Sahabat HKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, orang yang beriman juga sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kecintaan orang yang beriman kepada Allah begitu besar, melebihi kecintaan manusia-manusia yang lain. Inilah yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Kata Allah, "Walladzina amanu," dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubbalillah, teramat sangat cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah atau mahabbatullah ini adalah merupakan cinta yang paling agung, cinta yang tertinggi di antara cinta-cinta yang lain. Dan cinta kepada Allah atau mahabbatullah ini adalah merupakan salah satu bentuk ibadah. Ia adalah merupakan ibadah hati, dan ibadah hati ini adalah merupakan ibadah yang sangat mudah, ya. Karena ibadah hati tidak perlu harus berwudu terlebih dahulu, ya. Tidak perlu mengqadha ketika terbatalkan, atau tidak perlu mandi dulu, ya. Sepanjang waktu, sepanjang masa, setiap saat, bahkan ketika seseorang itu tidur, ketika tidurnya itu dilandasi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu dia akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya para sahabat sekalian, seperti apakah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata ulama, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini meliputi 3 hal. Yang pertama, ya, cinta kepada Allah itu harus disertai dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang Allah adalah zat yang maha agung, Allah adalah zat yang maha besar, dan tidak ada sesuatu pun yang melebihi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, maka ketika orang yang beriman yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka mendirikan sholat, ya, setelah membaca niat kemudian mengucapkan takbir Allahu Akbar, ya, sebagai salah satu simbol bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman setelah membaca takbir dalam sholatnya, maka dia tidak akan mengingat apapun, ya. Tidak akan ada yang dia ingat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Kita bisa mengukur sejauh mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat sekalian. Salah satunya adalah ketika kita sholat. Setelah kita takbiratul ikram, apa yang kita ingat? Kalau yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita sholat, kemudian kita ingat yang lain, maka ini perlu dipertanyakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
mencintai Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah, semuanya kecil belaka. Yang kedua, sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan ketundukan, kepatuhan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai Allah, maka dia akan senantiasa mempunyai dua sikap terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikapnya yang pertama terhadap perintah Allah adalah sami'na, kemudian yang kedua adalah wa ata'na. Kami dengar perintahmu ya Allah, wa ata'na, dan kami taat, kami ikuti perintahmu. Inilah sikap orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bukan sami'na wa fikir-fikirna. Dengar tapi kemudian difikirkan. Ini untung atau tidak perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau wal iyadu billah, na'udzubillahi min dzalik, sami'na wa asyaina. Seperti sikapnya orang-orang kafir, tidak. Tapi orang yang beriman, yang dia mencintai Allah Subhanahu wa taala terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa taala, hanya dua sikapnya, sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Ya, dengar dan kemudian mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sahabat HKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu harus diikuti dengan penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang maha mulia, Allah adalah zat yang maha sempurna, sedangkan semua makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita, adalah hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman, yang dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia sholat, ya, dia akan merasa enjoy, merasa tenang ketika berlama-lama melakukan sujud. Karena posisi sujud itulah merupakan posisi di mana seorang hamba menghinakan diri, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka atau wajah kita ini adalah simbol kemuliaan bagi manusia. Sedangkan tanah itu adalah tempat yang paling rendah, ya, di dunia ini. Maka ketika kita meletakkan muka kita, simbol kemuliaan kita, di atas tanah, maka itu adalah merupakan salah satu bentuk penghinaan diri. Dan itu hendaknya senantiasa dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat HKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iman, cinta kepada Allah atau mahabbatullah ini ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Paling tidak ada dua konsekuensi yang harus dilakukan, ya, bagi orang-orang yang dia mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa konsekuensi daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Konsekuensinya yang pertama adalah ketika seorang itu mencintai Allah, ketika seorang itu mahabbatullah, maka dia juga harus mahabbatulillah, ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya mahabbatulillah? Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya adalah bahwa dia harus mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia membenci dan mencintai sesuatu selain Allah, maka kebenciannya dan kecintaannya adalah atas dasar pertimbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian konsekuensi yang kedua daripada orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia harus senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, wahai orang-orang beriman, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sahabat HKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka juga harus mencintai Rasulullah, dan bukti cintanya adalah dengan senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dicontohkan Rasulullah dia ikuti, apapun yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ikuti, apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dia juga jauhi. Itulah konsekuensi daripada mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat HKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua senantiasa termasuk golongan orang-orang yang diberikan karunia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita senantiasa menjaga cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hari ke hari. Seiring dengan pertambahan waktu dan umur kita, mudah-mudahan juga bertambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan kita hidup dalam naungan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga menghadap dengan penuh keridhaan dalam kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhirat mudah-mudahan kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Rasulullah SAW, makhluk yang sangat mencintai Allah dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.